بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Pembahasan berikutnya dalam kitab Sirah Ibn Hisham adalah Kitab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tulisan surat perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau tulis bainal muhajirin wal ansar limuwada'atil yahud, yang merupakan perjanjian antara muhajirin dan ansar dan orang-orang Yahudi. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kitaban bainal muhajirin wal ansar. Maka Nabi pun menulis, yakni menyuruh untuk ditulis satu surat perjanjian antara muhajirin dan ansar, yang di sana ada kesepakatan dengan Yahudi dan perjanjian dengan mereka. Wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim. Dan Nabi aqarrahum ala dinihim, membiarkan mereka dengan agama mereka, wa amwalihim, dan harta benda mereka. Khonifidin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, agar kita tahu bagaimana akhlak kaum muslimin, akhlak Islam, dan bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi mereka yang beragama dengan agama Yahudi atau Ahlul Kitab atau agama mereka, agama lain. Ketika di Mekah orang-orang kafir musyrikin mengganggu Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang beragama dengan agama Islam. Tetapi ketika di Madinah, kaum muslimin tidak mengganggu orang-orang Yahudi. Aqarrahum ala dinihim,
yakni ditetapkan, dibiarkan mereka dengan agama mereka dan harta mereka. Bukan dibiarkan itu artinya tidak didakwahi, tetapi tidak diganggu. Dibiarkan mereka dengan agama mereka. Washtarata alaihim, tetapi dengan syarat-syarat. Wa syarata lahum, dan memberikan syarat untuk mereka. Apa bedanya ishtarata alaihim dengan syarata lahum? Ini dua perkara yang maknanya sama tetapi isinya berbeda. Maknanya memberi syarat, yang kedua juga sama memberi syarat. Tetapi kalau ishtarata alaihim, syarat atas mereka, yakni kewajiban mereka. Wa syarata lahum, yang kedua dengan fa'ala. Kalau tadi ifta'ala, yang sekarang fa'ala, artinya memberikan syarat untuk mereka, syarat-syarat yang menguntungkan mereka. Sehingga kalau diterjemahkan memberikan hak dan kewajiban, menentukan hak dan kewajiban. Ishtarata alaihim, mensyaratkan atas mereka, yakni menentukan apa kewajiban-kewajiban mereka. Kalau syarata lahum, memberikan syarat untuk mereka, artinya memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Isinya sebagai berikut, agak panjang tapi tidak apa-apa, sebagai faedah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bainal mu'minina wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ditulis, atau ini adalah surat dari Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, antara orang-orang yang beriman, kaum muslimin dari Quraisy, berarti muhajirin kalau dari Quraisy. Wa Yathrib, Yathrib nama lain Madinah, dari Madinah, yakni Ansar. Ini adalah surat antara orang-orang beriman, kaum muslimin dan kaum mukminin dari kalangan Quraisy maupun dari kalangan Yathrib. Wa man tabi'ahum, dan siapapun yang mengikuti mereka. Falahiqa bihim wa jahada ma'ahum, yang bergabung dengan mereka dan berjihad bersama mereka. Innahum ummatun wahidah, bahwa mereka adalah satu umat. Berarti garis pertama dalam surat perjanjian ini memberitakan bahwa kaum muslimin dari bangsa manapun, dari suku apapun, apakah dari Quraisy maupun dari kalangan Ansar, apakah dari Mekah ataupun dari Madinah, ataupun yang mengikuti mereka dari mana saja, adalah satu umat, satu pihak. Yang kalau kita tulis biasanya disebut dengan pihak pertama, begitu. Itu satu umat, ummatan wahidah. Min dunin nas, dari selain manusia. Ini muslimin satu pihak. Wal muhajiruna min Quraisyin ala rib'atihim yata'aqaluna bainahum. Dan muhajirun dari kalangan Quraisy ala rib'atihim dalam keadaan mereka sekarang. Rib'ah maksudnya keadaan mereka sekarang ini. Dan muhajirun, orang-orang muhajirin dari kalangan Quraisy dengan keadaan mereka sekarang, yata'aqaluna bainahum, mereka saling membayar diat di kalangan mereka. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghilangkan berbagai macam pertikaian-pertikaian dan perang-perang suku di masa jahiliyah. Sudah pernah dibahas di awal-awal kajian bahwa kebiasaan jahiliyah adalah perang suku, dan mereka selalu bertikai karena mereka menganggap kalau ada yang pernah membunuh dari keluarganya atau sukunya, berarti suku mereka memiliki hutang darah yang harus ditebus, sehingga tidak akan pernah akur sampai bisa menumpahkan darah mereka. Sehingga nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka kalau akan wafat, mereka akan berkata dengan wasiatnya bahwa suku fulan berhutang darah pada keluarga kalian dan suku kalian. Kalian harus membayarkan dendam nenek moyangmu, kan begitu. Sehingga setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW mengharapkan semua itu jangan diukut-ukut lagi. Kalaupun pernah ada hutang darah, jangan dibalas dengan menumpahkan darah,
tetapi yata'aqaluna bainahum, hendaklah membayar diat. Kamu berapa hutang yang belum terbayar? 2 orang kami pernah dibunuh oleh mereka. Kami pun ada yang pernah dibunuh 1 orang, berarti sisa 1. Berarti kamu membayar 1 orang untuk orang ini, untuk suku yang ini. Itu makna yata'aqalun. Nanti akan disebutkan yata'aqalun pada seluruh suku oleh Rasulullah SAW, sehingga kita terangkan 1, yang lainnya semua sama. Muhajirin saling membayar iqah, saling membayar diat sesama mereka. Tidak ada lagi bayar darah atau menumpahkan darah sebagai bayaran hutang darah, tidak ada. Wahum yafduna aniyahum, dan mereka menebus tawanan-tawanan mereka. Karena yang menyebabkan pertikaian itu 2 perkara. Yang menyebabkan pertikaian, 1 hutang darah, yang kedua tawanan. Keluarga saya masih ditawan oleh mereka. Maka kalau sudah sama-sama muslimin, siapa yang ditawan oleh mereka, lepaskan, bayar tebusannya, selesai. Kalau sama-sama tawanannya di sana tawan 2 sini 2, maka tukar tawanan, selesai. Begitu. Itu mana yafduna atau yafiduna aniyatahum. Ini fida maknanya adalah tebusan. Ditebus tawanan-tawanan mereka bil ma'ruf, dengan baik, dengan cara yang baik. Wal qisti bainal mu'minin, dengan adil sesama kaum mukminin. Karena sekarang satu umat, yaitu orang-orang beriman kaum muslimin. Sehingga enggak ada lagi kesukuan-kesukuan, kecuali hanya sekedar pengenalan, si fulan dari Bani Fulan, si fulan dari Bani Fulan. Wa banu Aufin ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum. Demikian pula Bani Auf, dengan keadaan mereka, hendaklah mereka saling membayar diat di kalangan mereka, ma'aqilahumul ula, yaitu tebusan-tebusan diat mereka yang terdahulu. Ini yang terjadi di masa-masa jahiliyah. Wa kullu ta'ifatin tafdi aniyaha bil ma'ruf, dan masing-masing kelompok menebus aniha. Tadi sudah sebutkan aniha artinya tawanan, asir. Menebus tawanan-tawanannya bil ma'ruf, dengan baik. Wal qisti bainal mu'minin, dan adil sesama kaum mukminin. Maka yang selanjutnya sama. Wa banu sa'idah ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula. Wa kullu ta'ifatin minhum tafdi aniha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Demikian pula Banul Harith. Wa Banul Harith ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula. Wa kullu ta'ifatin tafdi aniha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Demikian pula Banu Jusham ala rib'atihim, dalam keadaan mereka yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, mereka saling membayar diat-diat mereka yang terbunuh. Wa kullu ta'ifatin minhum tafdi aniha, dan masing-masing golongan, masing-masing suku menebus tawanan-tawanannya dengan baik, dengan adil di antara orang beriman. Wa Bani Najjar, demikian pula Bani Najjar ala rib'atihim, dengan keadaan mereka yata'aqaluna ma'aqilahumul ula. Wa kullu ta'ifatin minhum tafdi aniha bil ma'rufi wal qisti bainal mu'minin. Wa Banu Amr ibni Auf ala rib'atihim, dengan keadaan mereka sekarang yata'aqaluna ma'aqilahum, selalu disebut dengan kalimat ala rib'atihim, ala rib'atihim. Artinya penyelesaian ini untuk yang telah lalu. Untuk yang akan datang haram. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menawan sesama orang beriman. Kalau untuk yang akan datang, tentunya orang yang membunuh, apa hukumnya? Qisas. Wa inna fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan sungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan, wahai ulil albab. Sehingga untuk yang akan datang qisas, mereka takut. Tetapi untuk yang sudah terjadi, sudah lewat, sudah dalam keadaan di masa-masa lalu, maka kata Nabi, semuanya tidak dengan pertumpahan darah, tetapi dengan diat, dengan tebusan-tebusan. Maka selalu dikatakan ala rib'atihim, dengan keadaan mereka sekarang. Yata'aqaluna ma'aqilahum, mereka saling menebus atau saling membayar diat-diatnya. Wa kullu ta'ifatin tafdi aniha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin, dan masing-masing menebus tawanan-tawanannya dengan adil sesama kaum mukminin. Wa Banu Nabit ala rib'atihim
yata'aqaluna ma'aqilahumul ula wa kullu ta'ifatin tafdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin wa banul ausi ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula wa kullu ta'ifatin minhum tafdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin wa innal mu'minin la yatrukuna mafrahan bainahum an yu'tuhu bil ma'ruf fi fida'in aw 'aqlin. Setelah disebutkan masing-masing setiap suku, kemudian diakhiri dengan kesimpulan, wa innal mu'minina, dan sesungguhnya setiap orang-orang yang beriman, la yatrukuna mafrahan, tidak meninggalkan ada satu mafrah kecuali harus ditebus. Apa mafrah? Mafrah itu yang menghilangkan farah. Farah itu kegembiraan. Berarti yang menghilangkan kegembiraan adalah yang sebaliknya, yaitu yang merugikan. Tidak membiarkan ada yang dirugikan di salah satu pihak, bainahum, di antara mereka, kecuali an yu'tu bil ma'ruf, kecuali hendaklah diberi dengan baik. Apa pemberiannya? Bisa dua kemungkinan, fi fida'in aw aqlin. Fida tebusan, aqlin diat, bayar diat. Ikhwani fillah a'azakumullah, bayar diat tentunya dengan harta. Fida juga demikian. Apa perbedaannya? Kalau diat itu dibayarkan untuk keluarga yang terbunuh, ini keluarga mereka terbunuh oleh kita, maka kita bayar. Sedangkan fida untuk orang yang ditawan. Fida ketika masih hidup maka dikembalikan orangnya, dibayar tebusannya. Aql adalah keluarga yang ditebus, keluarga yang dibunuh, maka mereka harus membayar diatnya. Demikian Rasulullah SAW menyatakan, tidak boleh orang beriman meninggalkan satu pihak pun yang dirugikan kecuali harus dibayar. Qala Ibnu Hisham, kata Ibnu Hisham, al-mafrah maknanya adalah al-mathqal, yang membuat berat. Minad dainil katsir wal iyal, hutang yang banyak atau keluarga dan lain-lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam syair, idza anta lam tabrah tuaddi amanatan wa tahmil ukhra afrahatkal wada'i'u. Jika engkau tidak beranjak menyampaikan amanah, maka niscaya engkau akan memikul lainnya, nanti akan memberatkan engkau titipan-titipan orang. Asyahid, ana syahid, afrahatka, maknanya memberatkan engkau. Berarti apa afrah? Memberatkan. Atau kalau mafrah, sesuatu yang membuat susah. Maka orang beriman terhadap orang beriman yang lain tidak membiarkan ada sesuatu yang membuat susah orang lain, kecuali harus ditebus kerugiannya. Wala yuhalifu mu'minun maula mu'minin dunahu. Perjanjian berikutnya, dan tidak seorang mukmin mengadakan satu halif. Halif itu seperti perdamaian atau kerjasama. Maula mu'minin dunahu, tidak boleh seorang mukmin mengambil seseorang untuk, atau mengambil satu suku, satu kelompok untuk bekerja sama, saling bantu membantu, untuk saling bela membela, bergabung bersama, kecuali harus dengan mukmin lainnya. Tidak boleh dengan orang kafir. Wa innal mu'minina al-muttaqin ala man bagha minhum aw ibtagha dasi'atan dhulmin aw ithmin aw udwanin aw fasadin bainal mu'minin. Dan sungguhnya orang-orang mukminin yang bertakwa, ala man bagha, harus menentang orang yang berbuat zalim di antara mereka. Tidak boleh membela, harus menyalahkan orang yang salah. Atau orang yang ibtagha dasiyah. Dasiyah disebutkan di sini maknanya adalah sesuatu yang keluar dalam keadaan zalim, diberikan secara terpaksa. Apa itu? Seperti upeti secara paksaan dan sebagainya. Atau orang yang mengharapkan satu pemberian secara zulm, atau mengeluarkan dosa, atau udwan, permusuhan, atau fasad, kerusakan-kerusakan di antara orang yang beriman. Maka orang beriman, orang muttaqin, tidak boleh membela mereka, harus menyalahkan mereka. Ini juga keputusan yang terdapat di dalam surat perjanjian ini. Wa inna aydihim alaihi jami'an, dan sesungguhnya tangan-tangan mereka orang yang beriman atas mereka secara keseluruhan. Ini sepakat
menyalahkan orang yang zalim, menyalahkan orang yang merusak, menyalahkan orang yang berdosa, menyalahkan orang yang membuat permusuhan. Ini khonifidina azakumullah berarti menggugurkan, membatalkan apa yang mereka yakini di masa jahiliyah, membatalkan apa yang mereka pegang di masa jahiliyah. Apa yang mereka pegang di masa jahiliyah? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu satu suku, benar ataupun salah. Ini udah dipegang oleh mereka. Pokoknya nggak peduli benar ataupun salah, zaliman aw mazluman, berbuat zalim ataupun didolimi harus kita bantu. Ini jahiliyah. Maka di masa Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan kaum mukminin harus menyalahkan orang yang berbuat zalim, siapapun dia. Orang yang bertakwa harus menyalahkan mereka yang membuat kerusakan, membuat permusuhan, membuat kezaliman atau dosa-dosa dari suku manapun, walaupun dari sukunya sendiri, harus sepakat semuanya. Sudah dikatakan di awal, ummatan wahidah, kaum mukminin satu umat. Maka mereka semua sepakat dengan keputusan yang sama, harus menyalahkan yang salah, menyalahkan yang merusak, menyalahkan yang berbuat zalim. Berarti gugur sudah apa yang biasa mereka pegang di masa-masa jahiliyah. Sehingga ketika Rasulullah SAW di masa Islam menyatakan kepada beberapa sahabat, unsur akhaka zaliman aw madluman, sahabat kaget, ya Rasulullah, iya kalau memang berbuat, kalau dia didolimi saya bantu. Lah kalau dia berbuat zalim, masa saya juga harus menolongnya? Iya kata Nabi, kamu harus menolong saudaramu yang berbuat zalim dengan cara menghentikan dari kedolimannya. Diganti oleh Nabi maknanya. Walaupun kalimatnya sama, unsur akhaka zaliman aw madluman, tetapi maknanya tolonglah saudaramu dalam keadaan dia dizalimi ataupun dia berbuat zalim. Kalau dia dizalimi, bela dia, bantu dia, tolong dia. Kalau dia berbuat zalim, tolong dia dengan cara menghentikan kezalimannya. Ini makna yang benar di masa Islam. Adapun di masa jahiliyah, mereka pokoknya satu suku harus dibela walaupun zalim. Ini khonifidina azakumullah adalah batil, pemikiran-pemikiran jahiliyah, pemikiran-pemikiran qabiliyah, kesukuan. Qala, ditulis pula di dalamnya, wala yaqtulu mu'minan fi kafirin. Dan tidak boleh seorang beriman membunuh orang yang beriman untuk seorang yang kafir. Apa maknanya? Yakni kalau seorang yang beriman dibunuh karena orang beriman yang lain, itu qisas. Kalau orang beriman membunuh, maka dia terkena qisas, dibunuh juga. Tetapi kalau yang dibunuhnya mukmin, tetapi kalau yang dibunuhnya kafir, tidak ada qisas. Ini makna kalimat la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Tidak boleh seorang beriman dibunuh oleh orang beriman yang lain karena seorang yang kafir. Karena orang beriman itu membunuh orang kafir, tidak. Kalau orang kafir yang dibunuh, yang ada adalah diyat, bukan qisas. Wala yansur kafiran ala mu'min. Peraturan berikutnya, tidak boleh menolong orang kafir terhadap orang yang beriman. Tidak boleh menolong orang kafir terhadap orang yang beriman. Wa inna dhimmatallahi wahidah, dan sesungguhnya jaminan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama, satu. Yujiru aliyahum adnahum. Dhimmatullah, perlindungan yang Allah berikan, atau lebih tepatnya hak perlindungan yang Allah berikan kepada orang beriman itu wahidah, itu sama, satu. Yujiru alaihim adnahum, bisa melindungi siapapun, oleh siapapun, walaupun adnahum, walaupun orang yang terendah sekalipun. Khonifidina azakumullah, mudah-mudahan masih ingat apa mana jiwar. Apa mana jiwar? Hah? Tidak ada yang bisa masuk ke Mekah ketika mereka pulang dari Habasyah kecuali bijiwarin, kecuali dengan jiwar. Apa itu jiwar? Hah? Perlindungan. Yani ada yang masuk dengan jiwar dari Walid bin Mughirah. Aku lindungi dia, siapa yang mengganggu dia berarti berurusan denganku. Itu namanya jiwar. Orang-orang beriman boleh memberikan jiwar. Siapa yang berhak dan siapa yang boleh memberikan perlindungan? Hah?
Dijawab di sini dikatakan dalam keputusan surat perjanjian ini bahwa namanya perlindungan dari Allah, Allah berikan haknya kepada seluruh orang beriman sama, wahidah. Bisa diberikan oleh orang yang tinggi, yang mulia, bisa pula diberikan oleh orang terendahnya. Kalau dulu di masa jahiliyah orang rendah memberikan jiwar ditertawakan. Bahwa ini dalam perlindunganku, ditertawakan. Kamu punya apa, kekuatanmu siapa yang bisa ditertawakan? Karena tidak bisa dia memberikan perlindungan, tidak memiliki kekuatan. Tetapi di masa Islam, orang yang adnakum, orang yang terendah di kalangan kalian boleh memberikan jiwar dan berhak memberikan jiwar. Contoh sederhana, kalau kalian di sini negara Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Kemudian ada orang kafir harbi di negeri lain, tapi saudaramu, familimu atau kerabatmu telepon ke kamu, saya mau datang ke Indonesia, ke negara Islam kalian, boleh enggak? Saya lindungi kamu, silakan datang. Nah, ketika dia menyatakan kepada pemerintah, penguasa, wahai penguasa, ini orang dalam perlindungan saya, itu tamu saya, itu tidak boleh diganggu. Walaupun kita dalam keadaan orang rendahan, rakyat biasa, rakyat jelata, itu boleh memberikan perlindungan suaka politik pada tadi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam Al-Qur'an, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in istajaraka, dikatakan wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari musyrikin kafirin, istajaraka, apa istajaraka? Meminta perlindunganmu, jiwar, meminta jiwar. Fa'ajirhu, berilah perlindungan. Apa keuntungannya kalau Allah perintahkan untuk berilah perlindungan? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh kaum muslimin. Kalau dia ada di negeri kita, seminggu 2 minggu, kira-kira apa yang terjadi? Dia melihat kaum muslimin salat, mendengarkan azan dikumandangkan, mendengarkan qiraatul Quran dari tetangga, mendengarkan bacaan-bacaan, akan kenal Islam. Mudah-mudahan dengan itu orang musyrik tadi akan masuk Islam. Sehingga dikatakan oleh Allah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kembali kepada ucapan dalam perjanjian tadi, bahwasanya dhimmatallahi wahidah, bahwa perlindungan atau hak perlindungan dari Allah itu satu, sama bagi setiap kaum muslimin. Yujiru alaihim adnahum, bisa memberikan perlindungan kepada mereka orang yang terendah sekalipun. Pernah ada kasus seorang wanita yang melindungi seorang tamu kafir di rumahnya. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib menghunuskan pedangnya dan menyatakan, wallah, akan saya bunuh tamumu itu. Dia adalah musyrik kafir, dia adalah penjahat besar, dia adalah. Maka kemudian wanita tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melindungi si fulan sebagai tamuku. Kemudian Ali menyatakan begini dan begini, kaita wa kait. Maka Rasulullah menyatakan kalimat yang sama, kalimat ini tadi, bahwa inna dhimmatallahi wahidah yujiru alaihim adnahum, boleh memberikan perlindungan walaupun orang terendah sekalipun. Tentunya wanita, rakyat jelata, kalau dibandingkan dengan laki-laki di bawahnya, tapi bisa memberikan perlindungan. Wa innal mu'minina ba'duhum mawali ba'din dunan nas, dan bahwasanya kaum mukminin sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah wali-wali. Wali adalah kerabat dekat yang saling melindungi, saling menjaga. Dunan nas, beda dengan manusia lain. Kalau orang beriman dengan orang beriman, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, maka mereka awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali-wali sebagian yang lain. Harus saling melindungi, saling menjaga, saling. Nah, wa innahu man tabi'ana min yahuda fa inna lahu an-nasr wal uswah ghairu madlumin wala mutanasir alaihim. Sekarang bicara tentang Yahud. Wa innahu man tabi'ana, dan bahwasanya siapa yang ikut bersama kita di sini
dalam perjanjian ini? Apakah dari kalangan Yahud atau lainnya? Fa inna lahun nasr, maka mereka pun memiliki hak pembelaan. Wal uswah, memiliki hak pergaulan. Ghairu madlumin, dengan tanpa terdolimi. Wala mutanasir alaihim, dan tidak boleh meminta bantuan untuk menyerang mereka, meminta bantuan kemenangan untuk mengalahkan mereka, tidak boleh. Tergambar yakni di Madinah sekarang ada kaum mukminin, ada Yahud. Karena sama-sama di Madinah, dan kalau mau ikut perjanjian dengan kita, maka kalian wahai Yahud dilindungi di sini, dan kalian mendapatkan pembelaan. Kalau ada dari luar Yathrib, dari luar Madinah, ada satu pasukan mau menyerang Yahudi, kaum muslimin membela Yahudi. Demikian pula ketika kaum muslimin diserang oleh orang lain, Yahudi wajib membela kaum mukminin. Tetapi bukan dalam keadaan zalim, bukan dalam keadaan zalim, dan tidak boleh meminta bantuan kaum lain untuk menyerang pihak lain. Ini Yahud misalnya, saya tidak menghunuskan pedang, saya tidak menyerang, tetapi berbisik pada orang lain di luar Madinah untuk menyerang muslimin. Ini yang dimaksud mutanasir alaihim. Tidak boleh mutanasir alaihim, meminta orang lain untuk menyerang pihak lain. Yani pihak muslimin dengan pihak Yahud. Orang Yahudi tidak boleh membawa orang lain untuk menyerang pihak muslimin. Kaum muslimin juga tidak boleh meminta orang lain untuk menyerang pihak Yahud. Karena kadang-kadang mereka perjanjian untuk tidak saling menyerang, tetapi ada bisik-bisik kepada umat lain di luar Madinah. Kalau berani melanggar, maka akibatnya mereka menjadi orang kafir harbi yang harus diperangi. Sebagaimana yang terjadi Bani Quraidah. Ketika datang orang-orang Quraisy mengepung Madinah, Bani Quraidah justru meminta bantuan musyrikin untuk menyerang muslimin. Maka ketika Allah mengalahkan musyrikin, mengalahkan pasukan Ahzab, maka Rasulullah SAW serta-merta menyatakan, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar sekalipun kecuali di Bani Quraidah. Untuk menunjukkan segera ke sana sekarang juga. Maka berangkatlah mereka segera ke Bani Quraidah. Ada yang sempat salat asar di sana, ada yang tidak sempat. Karena mendengar ucapan Rasulullah SAW, jangan salat asar kecuali di sana. Ternyata ada yang lewat maghrib, baru salat asar di sana. Kaum muslimin yang saya hormati. Ketika sudah sampai di sana, maka Rasulullah SAW mengepung mereka dan menangkap mereka, menghukum mereka. Orang dewasanya dipenggal, wanita dan anak-anaknya sebagai tawanan. Ini akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian damai ini. Kembali kepada suratnya. Dikatakan pula selanjutnya, wa inna silmal mu'minin wahidatun, dan bahwasanya perdamaian kaum muslimin juga satu. Bahasanya sama dengan bahasa yang tadi. Dhimmatallah wahidah. Wa silmal mu'minin wahidah juga. Silmal muslimin artinya perdamaian orang yang beriman itu sama, satu. Kalau pihak muslimin dari suku Bani Auf membuat perdamaian dengan si fulan dari suku Bani lain, maka Bani yang lain atau suku-suku lain tidak boleh kemudian mengganggu suku tersebut. Kenapa? Karena satu. Jangan sampai suku yang ini mengadakan perdamaian, suku lain menyerang. Kemudian yang ini berlepas diri, loh itu kan bukan saya, itu kan kelompok lain. Saya kan suku fulan, itu kan suku lain, tidak bisa. Kalian mukminin, mereka mukminin. Kalian muslimin, mereka muslimin. Maka siapa yang sudah berdamai dengan satu suku dari muslimin, maka kaum muslimin yang lain seluruhnya harus sama berdamai dengan mereka. Kalau memiliki perjanjian untuk tidak mengganggu satu suku tertentu, maka kaum muslimin seluruhnya untuk jangan mengganggu kelompok yang sudah tadi perjanjian tidak diganggu. Mafhum? Dipaham? Barakallahu fikum. Itu makna silmul mu'minina wahidah. Wala yusallim mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah illa ala sawa. Ini menerangkan yang tadi disebut secara rinci,
kemudian diterangkan. Yang tadi disebutkan secara global, sekarang disebutkan secara rinci. Ya, ini makna silma mu'minin wahidah adalah la yusalim mu'minun min dunil mu'min. Tidaklah seorang beriman mengadakan perdamaian dengan satu orang lain dalam peperangan fisabilillah kecuali ala sawa, kecuali sama semuanya. Wa adl bainahum, dan adil sesama mereka. Wa inna kulla ghaziyatin ghazat ma'ana yaqi ba'daha ba'dan. Dan setiap seorang berperang, ghaziyah, ghazi maknanya adalah orang yang berjuang, orang yang berperang. Qala inna kulla ghaziyatin ghazat ma'ana, setiap orang yang bertempur, setiap ghazi yang bertempur bersama kita, maka harus saling dukung mendukung, saling bela membela sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ya, ini tidak boleh berkhianat. Jangan sampai ketika berperang berbaris satu barisan karena ada satu suku yang dendam dengan suku lainnya di masa jahiliyah, kemudian dalam perang itu mumpung tidak terlihat sikat temannya sendiri yang dulu pernah berhutang darah padanya. Mungkin nggak terjadi? Kalau tidak diperingatkan, dikhawatirkan akan terjadi karena mereka di masa-masa jahiliyah masih punya hutang-hutang darah. Apalagi bersama yang lain agama, orang Yahudi misalnya. Begitu berperang bersama, membela mereka dari orang-orang luar, tiba-tiba Yahudi melihat kaum mukminin disikat dari belakang. Dikatakan dalam perjanjian ini tidak boleh. Kalau sudah dalam satu barisan pertempuran, tidak boleh satu orang dengan orang lain kecuali harus saling dukung mendukung, saling bela membela. Wa innal mu'minin yubi'u ba'duhum ala ba'din. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman yubi maknanya yakuffa atau yamna, membela, melindungi, menahan tangannya, tidak menyakiti. Harus saling melindungi, saling menjaga sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bimana dima'ahum fi sabilillah, dengan apa yang mereka tumpahkan dari darah-darah fi sabilillah. Dan ketika berperang fi sabilillah, menumpahkan darah fi sabilillah, ingat, kaum mukminin semuanya harus saling bahu membahu, saling dukung mendukung. Ini diulang semakna beberapa kali. Karena memang sudah kita katakan tadi, mereka hudatsa'u ahdin bil jahiliyah. Mereka orang-orang yang masih baru dari masa-masa jahiliyah. Yang masa-masa jahiliyah mereka benar-benar kesukuannya sangat kuat. Mereka urusannya adalah membela sukunya sendiri. Sekarang dirubah. Tidak boleh membela sukunya masing-masing, dan tidak boleh mereka saling menebus darah-darah mereka yang telah lalu. Tidak boleh. Harus ditebus dengan diat, membayar ma'aqilahum, dan juga menebus yufdi asirahum anihum. Ini supaya mereka tidak lagi terbangkitkan kesukuannya. Ketika terbangkit kesukuannya, maka Rasulullah SAW akan memperingatkan bahwa itu adalah jahiliyah. Ketika ada pertikaian antara dua orang, yang satu dari Ansar, yang satu dari Muhajirin. Kemudian yang Ansar mengatakan ya lil Ansar, yang Muhajirin memanggil pula ya lil Muhajirin. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar kalimat tersebut, menyatakan bahwa itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah, kata Nabi. Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan panggilan-panggilan jahiliyah, sungguh itu adalah muntinah. Muntinah itu bau busuk. Sudah mulai manggil golongannya masing-masing, ini penyakit. Maka Rasulullah peringatkan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang yang benar-benar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dengan bimbingan Rasulullah SAW. Baru menyatakan yalil ansar, baru menyatakan yalil muhajirin, sudah diingatkan oleh Nabi. Itu panggilan jahiliyah. Urusannya kamu dengan kamu, kenapa harus suku dengan suku? Kenapa harus bangsa dengan bangsa jadi berperang? Kenapa harus sekian banyak manusia harus bertempur? Urusannya pribadi dengan pribadi, maka selesaikan antara pribadi. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.